الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala khatamin nabiyyin wa imamil mursalin wa qudwatin nasi ajma'in, nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin wa sahabatihi al-ghurri mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala rabbuna rabbul alamin, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Teman-teman sekalian, hafizani wa hafizakumullah, kita akan melanjutkan kajian fikih sirah nabawiyah, mendulang hikmah dari perjalanan hidup manusia yang terbaik, panutan hidup kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita masih pada pembahasan tentang perang Badar. Pada pertemuan sebelumnya telah kita sebutkan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersemangat di dalam berdoa meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Allah Jalla Jalaluhu mengutus malaikat-malaikatnya untuk membantu Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Setelah itu, teman-teman sekalian, hafizani wa hafizakumullah, Nabi ikut dalam lautan peperangan bersama sahabat Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam terjun ke medan peperangan, ke lautan peperangan, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu mengambil segenggam pasir, dan beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, syahatil wujuh, jelek, buruk, hitamlah muka-muka mereka. Thumma rama biha fi wajhil qaum. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam lemparkan pasir-pasir tersebut, fama baqiya ahadun minhum illam tala'at aynahu minal hasba. Dan tidaklah salah seorang di antara mereka, orang-orang musyrik, kecuali mata-mata mereka terkena pasir yang dilemparkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah Jalla Jalaluhu turunkan firman-Nya, wa ma ramaita id ramaita walakinnallaha rama. Tidaklah engkau melempar wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam tatkala melempar debu-debu tersebut, kecuali Allah Subhanahu wa taala yang melempar. Artinya ketika Nabi SAW melempar segenggam pasir, maka kita tahu bagaimana kekuatan Nabi SAW. Walaupun Nabi SAW kuat, tapi lemparan itu pasti tidak akan mengena kepada orang-orang musyrik. Tapi sebenarnya yang melempar pasir tersebut adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah SAW ketika itu berperang dengan semangatnya luar biasa, dengan keberanian Nabi SAW, sampai-sampai Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu berkata ketika perang Badar, sebagaimana yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya dengan sanad yang sahih, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu berkata, laqad ra'aituna yawma badrin wa nahnu naludhu bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa aqrabuna ilal aduwi wa kana min asyadin nas yawma idzin ba'sa. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu berkata, ketika perang Badar, aku melihat kami ketika itu melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling terdekat dengan musuh-musuh ketika itu. Ali bin Abi Thalib sedang menggambarkan bagaimana keberanian Nabi sallallahu alaihi wasallam
Ketika malaikat-malaikat datang menolong kaum muslimin ketika itu, Jibril alaihissalam dengan kudanya datang membantu sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu turun dari bukitnya sebagaimana yang kita sampaikan. Maka Nabi SAW begitu semangatnya berperang. Bahkan kata Ali bin Abi Thalib, beliau yang paling terdepan ketika itu. Beliau lebih dekat dengan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala, dan kami berusaha untuk melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Ahmad juga mengeluarkan dengan sanad yang sahih dari sahabat Ali bin Abi Thalib. Beliau berkata, lamma hadarul ba'su, ketika perang berkecamuk, semakin sengit perang tersebut, semakin panas peperangan tersebut, ittaqaina bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa kana min asyaddin nasi ma kana aw lam yakun ahadun aqrabu ilal musyrikin minhu. Ketika itu kami berlindung di balik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau adalah orang yang paling bersemangat ketika itu, yang paling kuat di dalam memerangi orang-orang musyrik. Nah, teman-teman sekalian, hafizhani wa hafidhakumullah, selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada beberapa sahabat-sahabat yang dikenal keberanian mereka ketika perang Badar ini. Selain Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada beberapa sahabat yang luar biasa mereka berperang melawan orang-orang musyrik dalam perang Badar ini. Di antaranya semangat dan keberanian seorang sahabat yang bernama Zubair bin Awam radhiyallahu taala anhu. Ini sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari di dalam sahihnya dari anaknya Urwah bin Zubair. Beliau berkata, kana fi Zubair thalathu darabatin bisayfi ihdahunna fi atikihi. Urwah bin Zubair, anaknya Zubair bin Awam, pernah bercerita bahwa dahulu Zubair bin Awam bapaknya itu di pundaknya terdapat 3 sayatan pedang. Ini kata anaknya Urwah bin Zubair. Qala in kuntu la udkhila asabi'i fiha. Ketika itu Urwah mengatakan, jari jemariku ini bisa aku masukkan ke dalam pundak orang tuaku, bapakku ketika itu. Berarti ketika kena sayatan pedang berarti dalamnya lubang tersebut. Jadi jari jemarinya Urwah bin Zubair itu bisa dimasukkan ke dalam pundaknya, saking dalamnya itu. Ada 3 sayatan pedang. Beliau mengatakan, duriba sintaini yawma badrin wa wahidatun yawmal yarmuk. 2 sayatan pedang itu beliau dapati dalam perang Badar, dan 1 sayatan pedang itu pada perang Yarmuk. Teman-teman sekalian, hafizhani wa hafidhakumullah, ini salah satu keberanian siapa? Zubair bin Awam. Keberanian mereka, bagaimana mereka begitu betul-betul melawan orang-orang musyrik. Kedua, semangat dari seorang sahabat yang bernama Sa'ad bin Abi Waqqas. Ini sebagaimana juga yang dikeluarkan oleh Tabrani dengan sanad yang hasan dari Amir Asy-Sya'bi, qala qila li Sa'ad bin Abi Waqqas, dikatakan kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, mata ujibta da'wah. Wahai Sa'ad bin Abi Waqqas, ada seseorang yang berkata kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, kapan engkau menjadi orang yang doamu itu sering dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Jadi Sa'ad bin Abi Waqqas ini mujabud dakwah, seorang sahabat yang kalau berdoa pasti doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada orang yang bertanya, sejak kapan engkau kalau berdoa itu langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka kata Sa'ad bin Abi Waqqas, yauma badrin, ketika perang Badar, kuntu armi baina yaday Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa adha'u sahma fi kabidil qausi. Ketika aku akan melempar anak panah di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku letakkan anak panah tersebut di busurnya. Tsumma aqulu, kemudian ketika aku ingin melempar anak panah tersebut, aku pun berkata, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala,
Allahumma zalzil aqdamahum wa ar'ib qulubahum. Jadi kata siapa? Kata Sa'ad bin Abi Waqqas, ketika aku akan melempar anak panah, aku pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma zalzil aqdamahum, goncangkanlah kaki-kaki mereka ya Allah, wa ar'ib qulubahum, jadikanlah di dalam hati-hati mereka rasa takut kepada kami, waf'al bihim waf'al, hancurkanlah mereka, binasakanlah mereka ya Allah. Fayaqulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi ketika mendengarkan aku berdoa seperti ini, Nabi mengatakan Allahumma stajib li Sa'ad, ya Allah kabulkanlah doanya Sa'ad. Nah sejak itulah Sa'ad bin Abi Waqqas dikenal dengan mujabud dakwah, orang yang kalau berdoa maka doa-doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya teman-teman sekalian, ada sebab-sebab ya yang menjadikan seseorang itu dikabulkan doanya. Ya kita tahu sahabat-sahabat orang-orang yang paling wara', orang-orang yang berusaha untuk meninggalkan semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tahu bersama bahwa sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang-orang yang bersemangat di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain apa yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Allah kabulkanlah doa-doanya siapa? Sa'ad bin Abi Waqqas. Ada sebab-sebab yang lain. Ya tentunya kita ingin seperti Sa'ad bin Abi Waqqas yang ketika berdoa langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sebab-sebabnya itu. Tentunya sebab yang pertama, dan ini penting, adalah kejujuran di dalam berdoa. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Man talaba syahadata shadiqan. Siapa yang ingin mati syahid shadiqan dan dia jujur, u'tiyaha walam tusibhu. Allah akan berikan ya keinginan dia, apa yang dia inginkan, walaupun dia tidak harus mati di dalam medan peperangan. Yang penting punya niat yang jujur. Jadi niat yang jujur di dalam berdoa itu penting. Kedua, dari sebab-sebab yang bisa menjadikan doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya menjaga hal-hal yang halal dari apa yang Allah perintahkan untuk dicari. Kita tahu kisah yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang melakukan safar yang kemudian dia mengangkat kedua tangannya berdoa, ya muddu yadaihi ila sama, dia angkat kedua tangannya berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi doanya tidak dikabulkan oleh Allah. Kenapa? Karena makanannya halal, karena makanannya haram, pakaiannya haram. Jadi sesuatu yang dia bawa ke dalam rumahnya, apa yang dia pakai itu semua dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa anna yustajabu lahu? Bagaimana doanya bisa dikabulkan oleh Allah? Padahal sebab-sebab yang dengannya doa itu terkabulkan sudah terkumpul pada orang tersebut. Pertama, dia musafir. Kedua, dia rendahkan dirinya di hadapan Allah, dia angkat kedua tangannya. Ini kan sebab-sebab yang dengannya terkabul doa seorang hamba. Tapi kenapa tidak dikabulkan? Karena ada sesuatu yang haram yang dia masukkan ke dalam perutnya, dalam dirinya, atau sesuatu yang dia bawa ke dalam rumahnya, dan itu yang menjadikan doanya itu tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab yang lain yang disebutkan oleh para ulama kita, kalau ingin doa-doa itu dikabulkan, perbanyak amalan sunnah. Perbanyak amalan sunnah. Dalilnya apa? Hadisul wali, hadits qudsi yang berbicara tentang wali-wali Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah berfirman, man adali waliyan faqad adzantuhu bil harb. Hadis yang kita tahu bersama, di mana Allah berfirman dalam hadits qudsi, siapa yang memusuhi waliku, kata Allah, maka telah aku umumkan perang kepadanya. Kemudian Nabi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan siapa wa mazala, ini dalam hadis ya, wa mazala abdi yataqarraba ilayya bin nawafil hatta uhibba. Tidaklah seorang hamba senantiasa mendekatkan dirinya kepadaku dengan apa? Amalan-amalan sunnah hatta uhibba, sampai aku pun cinta kepadanya. Dan lanjutan hadisnya, di akhir hadis
Allah berfirman, wala in sa'alani la u'tiyanna. Kalau dia meminta kepadaku, betul-betul aku akan kabulkan permintaannya. Ternyata amal-amal sunnah itu bisa menjadi sebab doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Sa'ad bin Abi Waqqas, dan masih banyak lagi ya sebab-sebab yang dengannya terkabul doa seorang hamba. Sa'ad bin Abi Waqqas ketika itu berusaha untuk melawan orang-orang musyrik dengan cara melemparkan anak panahnya, dengan disertai doanya, ya Allah, goncangkan kaki-kaki mereka, tanamkan rasa takut dalam diri-diri mereka, dan buat mereka hancur binasa. Dan Nabi kabulkan, dan Nabi katakan, Allahumma stajib li Sa'ad, ya Allah, kabulkan permintaan Sa'ad. Imam Ahmad meriwayatkan fi Fadailis Sahaba, di dalam kitab tentang keutamaan sahabat dengan sanad yang sahih dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, laqad ra'aitu Sa'dan yuqatilu yawma Badrin qitalal farisi warajili. Jadi Abdullah bin Mas'ud bercerita kepada kita tentang apa yang beliau lihat dari siapa? Sa'ad bin Abi Waqqas, bagaimana kepahlawanan beliau, keberanian beliau di dalam melawan orang-orang musyrik. Aku melihat pada perang Badar, Sa'ad bin Abi Waqqas dia berperang bagaikan prajurit yang mengendarai kuda, atau seperti seorang prajurit yang berjalan, yang itu mereka sebagai seorang prajurit yang berjalan yang menghantam musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ingin berbicara tentang prajurit yang hebat yang mengendarai kuda, seperti Sa'ad bin Abi Waqqas. Begitu juga seorang prajurit yang hebat yang tidak punya kudanya, seperti itu, seperti Sa'ad bin Abi Waqqas. Jadi siapa? Abdullah bin Mas'ud ingin menggambarkan bagaimana keberanian mereka di dalam melawan orang-orang musyrik. Mereka tidak takut, mereka tidak lari meninggalkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya teman-teman sekalian, dalam perang ini kita tahu bersama, malaikat pun turun membantu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Datang Rasulullah, datang siapa? Malaikat untuk membantu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita sudah sebutkan, tidak ada peperangan yang peperangan itu dihadiri oleh malaikat untuk berperang melawan musuh-musuh Islam, musuh-musuh Allah dan Rasulnya, kecuali perang Badar. Ada peperangan yang lainnya seperti Uhud, itu dihadiri oleh malaikat. Pada perang Hunain juga malaikat turun. Tapi pada perang Uhud, pada perang Hunain, malaikat tidak ikut terjun ke lautan peperangan. Jadi untuk apa mereka turun? Untuk lihimayati Rasul sallallahu alaihi wasallam, hanya untuk melindungi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi mereka tidak ikut berperang. Cuma pada perang Badar ini mereka ikut berperang. Nanti kita akan ceritakan bagaimana sahabat-sahabat bercerita tentang hadirnya malaikat-malaikat ini. Tiba-tiba ini saya mau tebas, tiba-tiba kepalanya jatuh. Padahal belum ditebas ini, sudah jatuh kepalanya. Nah, siapa yang tebas kepalanya ini? Nah, berarti ada makhluk lain. Nanti akan diceritakan oleh sahabat-sahabat Nabi. Teman-teman sekalian, hafizani wa hafizakumullah, juga diriwayatkan oleh Hakim di dalam Mustadraknya dari seorang yang bernama Abi Umamah bin Sahal. Dia berkata, qala li abi, bapakku pernah berkata kepadaku. Berarti bapaknya siapa? Sahal radhiyallahu taala anhu. Nah, Sahal ini berkata kepada anaknya Abu Umamah, ya Nabiyya, ya bunayya, laqad ra'aituna yawma badrin, wahai anakku, sungguh aku telah melihat kami pada perang Badar, wa inna ahadana la yushiru bi sayfihi ila ra'sil musyriki fayaqa'u ra'suhu an jasadihi qabla an yasila ilaih. Aku melihat kami dalam perang Badar, salah seorang di antara kami prajurit kaum muslimin ingin menebas kepala seorang musyrik. Tiba-tiba ketika kami ingin menebas kepalanya itu jatuh ke lantai, jatuh ke tanah sebelum pedang-pedang kami sampai kepada orang-orang musyrik. Jadi tiba-tiba pokoknya langsung jatuh saja kepala mereka. Imam Ahmad juga meriwayatkan dari sahabat Abu Darda, sama ya, dari
Abu Dawud Al-Mazini. Ini nama-nama sahabat. Siapa? Abu Dawud Abu Dawud Al-Mazini radhiyallahu taala anhu, wa kana syahidan Badran. Dia ikut perang Badar juga. Dia berkata, "Inni la atba'u rajulan minal musyrikin li adribahu." Dalam perang Badar aku itu mengikuti salah seorang pasukan kaum musyrikin. Aku ikuti dia untuk apa? Aku ingin tebas kepalanya. Id waqa'a ra'suhu qabla an yasila ilaihi sayfi. Tiba-tiba kepalanya itu lepas sebelum pedang ini sampai kepada orang tersebut. Fa'araftu annahu qad qatalahu ghairi. Aku tahu tiba-tiba kepala ini lepas dari lehernya, lepas dari jasadnya. Aku tahu bahasa yang melakukan ini bukan aku, tapi ada orang lain yang melakukan perbuatan tersebut. Teman-teman sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Imam Ahmad juga mengeluarkan di dalam musnadnya dengan sanad yang sahih. Ini lebih ajib lagi. Dari Ali bin Abi Thalib, dari sahabat Ali bin Abi Thalib, beliau berkata, "Ja'a rajulun minan ansar qasirun bil Abbasi bin Abdul Muttalib asiran." Setelah perang Badar selesai, kan ada tawanan-tawanan. Ada seorang Ansari, orangnya pendek, kecil. Dia membawa siapa? Abbas bin Abdul Muttalib. Ketika itu menjadi tawanan, belum masuk Islam. Dia bawa Abbas ini di hadapan Nabi SAW. Dia katakan, "Ini tawananku." Paham? Tapi orangnya pendek. Abbas kan besar. Faqala Abbas ini pamannya Nabi berkata kepada Nabi, "Ya Rasulullah, wahai utusan Allah, inna hadza wallahi ma asarani." Demi Allah, orang ini tidak pernah menawan diriku. Bukan dia yang menawan diriku. Kata Abbas, "Laqad asarani rajulun akhlah min ahsanin nasi wajha." Tapi yang menawan diriku seorang yang sangat tampan. Sangat tampan orangnya. Ala farasi ablaq, dia menaiki seekor kuda yang putihnya itu sampai di lututnya. Jadi kuda yang indah. Dia naik kuda yang indah, orangnya tampan, dia yang menahan aku. Ma'arahu fil qaumi. Aku lihat-lihat setelah perang ini, mana orangnya? Ternyata tidak ada. Orangnya ganteng, tampan, naik kuda yang sangat cantik, indah. Aku cari-cari, mana dia? Tidak ada. Dia yang menawan diriku, bukan orang pendek ini. Paham? Faqala al-Ansari, orang Ansar yang pendek ini tetap dia katakan, "Ya Rasulullah, anas asartuhu, ya Rasulullah, aku yang tawan dia, Rasulullah, aku yang tangkap dia, Rasulullah." Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi berkata, "Faqad ayyadakallahu ta'ala bimalakin karimin." Sungguh Allah telah membantumu dengan malaikat yang mulia. Jadi yang membantu engkau itu siapa? Malaikat. Jadi yang menahan Abbas ini bukan kamu sebenarnya, tapi malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Teman-teman sekalian, hafizani wa hafizakumullah, Imam Bukhari di dalam sahihnya dari seorang sahabat yang bernama Rifa'ah bin Rafi' an abihi, wa kana abuhu min ahli Badr. Jadi bapaknya Rifa'ah bin Rafi' ini seorang sahabat yang ikut pada perang Badar. Dia berkata, "Ja'a Jibrilu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam." Pernah satu hari Jibril datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Jibril berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma ta'udduna ahla Badrin fikum?" Wahai utusan Allah, wahai Muhammad, bagaimana kira-kira pandanganmu tentang orang-orang yang ikut perang Badar? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Min afdhalil muslimin." Orang-orang yang ikut perang Badar adalah orang-orang yang terbaik dari kaum muslimin. Kita sudah sebutkan keutamaannya orang-orang yang ikut perang Badar. Kemudian kata Nabi, "Wa kadzalika man syahida badran minal malaika." Begitu pula malaikat-malaikat yang ikut perang Badar, mereka adalah malaikat-malaikat yang terbaik. Nah, teman-teman sekalian, hafizani wa hafizakumullah, ketika kemenangan itu sudah di hadapan siapa? Kaum muslimin. Kenapa kita katakan
Ketika kemenangan itu sudah di hadapan kaum muslimin akan menang ini. Kaum musyrikin kocar-kacir, mereka lari. Ketika itu Nabi berkata kepada sahabat-sahabatnya, ada orang-orang di antara mereka yang tidak boleh dibunuh. Nabi katakan kepada pasukan kaum muslimin, Nabi melarang sekelompok orang dari kaum musyrikin untuk dibunuh. Tidak boleh mereka ini dibunuh. Siapa saja mereka ini yang tidak boleh dibunuh? Yang Nabi katakan mereka ini tidak boleh dibunuh. Kenapa mereka tidak boleh dibunuh? Insya Allah kita lanjutkan setelah adzan dikumandang. Jemaah sekalian, teman-teman, ikhwani wa akhwati fillah, hafizani wa hafizakumullah. Ketika kemenangan di hadapan kaum muslimin, ada beberapa orang dari kaum musyrikin yang dilarang oleh Nabi SAW untuk dibunuh. Ini sebagaimana Rasulullah SAW sabdakan, kata beliau, inni qad araftu anna rijalan min bani Hashim wa ghairihim qad ukhriju kurha la hajata lahum biqitalina. Sungguh aku telah ketahui bahwa ada beberapa orang dari Bani Hashim, dari keluarga Nabi SAW. Hashim kan Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Jadi keluarga Nabi SAW. Nabi katakan ada beberapa orang dari Banu Hashim, dan selain mereka qad ukhriju kurha, yang mereka itu keluar dari Mekah karena terpaksa saja. Kita sudah ceritakan, ada beberapa orang yang memang dipaksa untuk keluar. Dipaksa oleh siapa? Abu Jahal. La hajata lahum biqitalina, mereka ini tidak ada keinginan untuk memerangi kita. Cuman kasihan mereka tidak punya kekuatan, dipaksa oleh Abu Jahal untuk keluar memerangi kita. Faman laqiya minkum ahadan min Bani Hashim fala yaqtulhu. Salah seorang di antara kalian kalau bertemu dengan keluarga Bani Hashim, ya, jangan kalian bunuh mereka. Kata Nabi, wa man laqiya Abul Bakhtari bin Hisam fala yaqtulhu. Siapa di antara kalian yang bertemu dengan Abul Bakhtari bin Hisam, jangan engkau bunuh dia. Siapa Abul Bakhtari ini? Kita sudah pernah kisahkan dianya. Abul Bakhtari ini dia musyrik, tapi dia punya jasa. Pernah menolong Rasulullah SAW, pernah membantu Nabi SAW. Ingat ketika kaum muslimin diboikot oleh orang-orang musyrik selama 3 tahun diboikot. Akhirnya sebagian kaum muslimin mati, ya, karena kelaparan. Diboikot, semuanya diboikot. Nah, Abul Bakhtari ini yang membatalkan, ya, apa yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy. Abul Bakhtari, walaupun dia musyrik, ya, dia punya jasa kepada Rasulullah SAW. Nah, jasa ini diingat terus oleh Nabi SAW. Orang kafir, ya, musyrik, kalau dia punya jasa, jangan lupakan jasa dia. Kalau kita ingin balas jasanya, kebaikan dia, bisa kita doakan supaya Allah kasih hidayah. Paham? Jadi kata Nabi, siapa di antara kalian yang bertemu dengan Abul Bakhtari, jangan bunuh dia, sebab dia punya jasa untuk Islam dan kaum muslimin. Kemudian kata Nabi SAW, wa man laqiyal Abbas bin Abdul Muttalib amma Rasulillah SAW fala yaqtulhu. Siapa yang bertemu dengan siapa? Abbas bin Abdul Muttalib, maka jangan bunuh dia. Kenapa? Fa innahu innama ukhrija mustaqraha. Karena sesungguhnya Abbas juga sama, dia keluar meninggalkan Mekah karena apa? Terpaksa. Abbas tidak mau, cuman dipaksa oleh Abu Jahal sehingga dia keluar bersama orang-orang musyrik, dan mereka tidak ada keinginan untuk memerangi kita, maka jangan bunuh mereka. Dan ada beberapa orang. Teman-teman sekalian, hafizani wa hafizakumullah. Ucapan Nabi ini, Nabi katakan jangan bunuh
Banu Hashim. Jangan bunuh Abul Bakhtari. Jangan bunuh Abbas bin Abdul Muttalib. Ucapan Nabi ini sampai di telinga seorang sahabat yang bernama Abu Hudzaifah bin Utbah bin Rabi'ah. Siapa Abu Hudzaifah? Anaknya Utbah bin Rabi'ah. Kita tahu Utbah. Siapa Utbah bin Rabi'ah? Gembong juga ini. Pimpinannya kaum musyrikin. Utbah ini punya anak. Salah satunya siapa? Hudzaifah. Cuma Hudzaifah ini Abu Hudzaifah. Cuman Abu Hudzaifah ini beriman kepada Nabi. Utbah bapaknya, saudaranya siapa? Saudaranya siapa? Hah? Bukan. Syaibah itu saudaranya bapaknya, saudaranya Utbah. Anaknya Walid. Walid bin Utbah. Nah, Walid dan Utbah ini kan di awal peperangan kan dibunuh oleh sahabat-sahabat Nabi. Nah, Abu Hudzaifah ini bin Utbah ini yang beriman kepada Nabi, sahabat Nabi, dia mendengarkan ucapan ini. Akhirnya apa yang dikatakan oleh siapa? Abu Hudzaifah bin Utbah bin Rabi'ah. Dia katakan, "Anaqtulu aba'ana wa abana'ana wa ikhwanana wa ashiratana wa natrukul Abbas." Kita ini sudah membunuh bapak-bapak kita, anak-anak kita, saudara-saudara kita, keluarga kita. Kemudian kita biarkan Abbas. Abbas kan musyrik, tidak beriman kepada Nabi. Masa dalam perang ini kita biarkan, sedangkan bapak kita bunuh, saudara kita, adik kita dibunuh. Masa sampai Abbas ditinggalkan, dibiarkan begitu saja? Hudzaifah marah, tidak menerima ini. Kan Nabi katakan ada beberapa orang yang jangan dibunuh. Ucapan ini membuat hati Abu Hudzaifah berat, sedih. Karena bapaknya kasihan, adiknya, saudaranya dibunuh. Dia tidak terima ini. Akhirnya dia katakan, "Wallahi la in laqituhu la uhlimannahu sayfa." Demi Allah, kalau aku bertemu dengan Abbas, aku akan tebas lehernya. Karena dia tidak beriman kepada Nabi. Pokoknya itu kata siapa? Abu Hudzaifah. Fa balagat maqalatuhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya ucapannya Abu Hudzaifah ini sampai di telinga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Gagain. Ketika ucapan ini sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala, Nabi berkata li Umar ibn Khattab. Nabi berkata kepada Umar ibn Khattab, seorang sahabat yang kuat. Nabi katakan, "Ya Aba Hafsin, ayudrabu wajhu ammi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bisayfi?" Wahai Abu Hafs, apakah wajah paman Nabi sallallahu alaihi wasallam harus ditebas? Nabi istilahnya curhat kepada siapa? Umar. Apakah wajah paman Nabi sallallahu alaihi wasallam harus ditebas dengan pedang? Apakah dia harus dibunuh? Qala Umar berkata, "Wallahi, demi Allah, innahu la awwalu yaumin kannani fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi Abi Habs." Demi Allah, itulah hari pertama Nabi sallallahu alaihi wasallam memanggil aku dengan Abu Habs. Jadi Nabi yang memberikan kunyah kepada Umar dengan Abu Habs. Itulah hari pertama Nabi memberikan kunyah kepadaku dengan Abu Habs. Tsumma qala, kemudian Umar berkata di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, da'ni fala adrib unuqahu bisayf." Wahai Rasulullah, biarkan aku tebas lehernya Abu Hudzaifah ini. Fa wallahi laqad nafaq. Sungguh demi Allah, orang ini sudah ada sifat kemunafikan pada dirinya. Biarkan aku tebas dia, wahai Rasulullah. Umar tidak terima. Karena itu membuat Nabi sedih. Ucapan dia itu membuat Nabi sedih, seakan-akan dia ingin menentang apa yang telah diputuskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang terjadi setelah itu? Hudzaifah pun dengar ucapan ini. Akhirnya Hudzaifah berkata, "Ma ana bi aminin min tilkal kalimatil lati qultu yauma idzin." Kata Abu Hudzaifah, sungguh saat ini aku tidak merasa aman
dari ucapan yang aku ucapkan ketika itu. Jadi dia sudah mulai takut, Abu Hudzaifah. Wala azalu minha khaifah. Aku senantiasa takut dengan ucapan yang aku sampaikan ketika itu. Illa an tukaffiraha annis syahadah. Kecuali tebusannya cuma satu. Tebusan dari kalimat yang aku ucapkan yang membuat Nabi sedih itu, tebusannya, kafarahnya hanya dengan mati syahid. Akhirnya fakutila radhiyallahu ta'ala anhu yaumal yamamah syahidan. Akhirnya beliau Abu Hudzaifah bin Utbah bin Rabi'ah ya mati dalam perang Yamamah di masa kepemimpinan siapa? Abu Bakar memerangi seorang nabi palsu, siapa? Musailamah al-Kadzab. Dalam perang Yamamah ini beliau radhiyallahu taala anhu mati syahid, dan itu sebagai tebusan dari apa yang pernah beliau ucapkan, satu kalimat yang membuat sedih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu Abu Hudzaifah. Kita ke Abul Bakhtari sekarang. Abul Bakhtari yang tadi, yang Nabi katakan, Abul Bakhtari bin Hisham, kalau bertemu dengan kalian jangan bunuh dia. Nah, bagaimana ceritanya Abul Bakhtari ini? Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang mereka, sahabat-sahabat, untuk membunuhnya, maka Ibnu Ishaq di dalam sirahnya ada seorang sahabat yang bernama Mujadzar bin Ziyad. Ada seorang sahabat yang bernama siapa? Mujadzar bin Ziyad al-Balawi radhiyallahu ta'ala anhu laqiya Abul Bakhtari fil ma'rakah. Nah, sahabat ini bertemu dengan Abul Bakhtari dalam perang Badar ini. Wa ma'ahu zamilun lahu fa kharaja ma'ahu min Makkah yuqalu lahu Junadah bin Mulaiha al-Laitsi. Abul Bakhtari ini ternyata ketika beliau keluar dari Mekah, dia bersama temannya, sahabat dekatnya. Nah, sahabat dekatnya ini bernama siapa? Junadah bin Mulaiha al-Laitsi. Ketika sahabat Mujadzar bin Ziyad bertemu dengan Abul Bakhtari, dia katakan begini, Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad nahana an qatlika. Ini dalam perang Badar ya. Ketika siapa? Sahabat Mujadzar bin Ziyad bertemu dengan Abul Bakhtari dalam perang Badar, dia katakan, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kami untuk membunuh engkau. Faqala wa zamili. Apa kata Abul Bakhtari? Bagaimana dengan sahabatku ini? Qala Mujadzar, kata sahabat Mujadzar, la wallahi ma nahnu bitariki zamilika ma amarna Rasulullah SAW illa bika wahdak. Adapun sahabatmu ini, demi Allah kami tidak akan biarkan dia, kami akan bunuh dia kecuali engkau. Kenapa? Karena Nabi perintahkan kami untuk tidak membunuh engkau. Coba lihat apa kata Abul Bakhtari. Kata Abul Bakhtari, wallahi la amutanna ana wa huwa jami'an. Demi Allah, dia bersumpah atas nama Allah, demi Allah aku akan mati bersama dia atau aku akan hidup bersama dia. Kalau engkau bunuh aku, kalau engkau bunuh dia, berarti engkau juga harus bunuh aku. Kalau engkau biarkan aku hidup, berarti engkau harus biarkan temanku ini hidup. Ini kata para ulama, inilah kelebihan orang-orang Arab dahulu. Salah satu kelebihan yang pernah kita sebutkan, orang-orang yang berada di masa jahiliyah ini, salah satu kelebihan mereka, kan ada kebaikan mereka. Salah satu sifat yang baik pada diri mereka, kedermawanan, suka menolong orang. Kedua, kebaikan yang ada pada orang-orang dahulu di masa jahiliyah itu kesetiakawanan. Selalu bersama dengan temannya, setia dengan sahabatnya, setia dengan temannya. Itu kelebihan orang-orang dahulu.
Artinya kalau dia berteman dengan sahabatnya, dia tidak akan biarkan sahabatnya. Artinya sama-sama hidup senang, sama-sama hidup susah, begitu istilahnya. Abu Bakhtari katakan, kalau engkau bunuh dia, berarti engkau harus bunuh juga aku. Kalau engkau biarkan aku hidup, biarkan juga ini hidup. Apa kata siapa? Muzazzar ini. Kata Muzazzar, kata siapa? Masih lanjutan. Siapa? Kata Abu Bakhtari. Kenapa seperti itu? Ini Masya Allah ya, setiap kawanan yang luar biasa ini. Persahabatan yang luar biasa. Begitu persahabatan, Masya Allah. Tapi dalam Islam persahabatan itu dibangun di atas ketakwaan. Cinta dan benci karena Allah. Itu di dalam Islam. Abu Bakhtari katakan, kalau dia mati, aku mati. Kalau aku hidup, dia juga hidup. Kenapa seperti itu? Ini alasannya. La tatahaddatsu anni nisa'un Makkah anni taraktu zamili hirsan 'alal hayati. Kenapa? Kalau dia mati, aku juga harus mati. Kalau anak hidup, dia juga harus hidup. Karena aku tidak mau jangan sampai wanita-wanita Mekah bercerita tentang diriku. Aku meninggalkan sahabatku demi untuk hidup. Aku tinggalkan sahabat, aku tidak mau. Kalau dia mati, aku juga mati. Akhirnya Muzazzar ini berusaha untuk tidak membunuh siapa? Abu Bakhtari. Cuman karena akhirnya dia katakan kepada siapa? Nabi SAW. Muzazzar katakan kepada Nabi SAW setelah keduanya dibunuh, hanya dua-dua dibunuh oleh Muzazzar. Setelah dibunuh, Muzazzar ini datang kepada Nabi. Dia mengatakan, kan sudah Nabi berpesan apa? Jangan bunuh Abu Bakhtari. Tapi keduanya dibunuh. Akhirnya dia datang melapor sama Nabi SAW. Dia katakan, "Walladzi ba'atsaka bil haqq laqad jahidtu alaihi an yasta'sira fa'atiyaka bihi." Demi yang mengutusmu dengan kebenaran, artinya demi Allah, sungguh wahai Rasulullah, aku sudah berusaha untuk tidak membunuh dia. Aku sudah berusaha untuk menjadikan dia tawanan, dan aku akan bawa Abu Bakhtari ini di hadapanmu ya Rasulullah. Fa'aba. Cuman masalahnya dia ini enggan, tidak mau. Dia berusaha untuk menyerang diriku, dia berusaha untuk membunuh diriku. Faqatultuhu. Karena dia berusaha untuk membunuh diriku, ya aku bunuh dia. Daripada dia bunuh aku, ya anak bunuh saja dia. Apa kata akhirnya Nabi SAW ya memahami keadaan siapa? Muzazzar. Ya memang terdesak, daripada dia dibunuh, maka lebih baik membunuh. Nah sekarang berarti gembong-gembongnya apa? Pemimpin-pemimpin Quraisy sudah terbunuh. Nah sekarang bagaimana matinya Umayyah bin Khalaf ini? Nah, Umayyah bin Khalaf. Bagaimana setelah itu matinya siapa? Abu Jahal. Ini gagal. Bagaimana matinya Umayyah bin Khalaf itu? Kita tahu bersama, Umayyah bin Khalaf seorang yang paling memusuhi Nabi SAW. Dan dia orang yang menyiksa siapa? Bilal. Yang ketika itu Bilal ketika disiksa di bawah terik matahari yang panasnya luar biasa. Bilal ketika itu mengatakan apa? Ahad, Ahad. Dia yang esa. Dia yang esa. Ini semakin membuat Umayyah bin Khalaf marah kepada Bilal. Maka siksaannya pun ditambah. Akhirnya Umayyah bin Khalaf ini, siapa? Bilal ini dibebaskan oleh siapa? Siapa yang bebaskan beliau? Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Nah, suatu hari ini sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Bukhari dengan di dalam kitab sahihnya dari sahabat Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf dulunya adalah sahabat dekatnya Umayyah bin Khalaf.
Jadi teman bermain mereka ini, Umayyah bin Khalaf dengan Abdurrahman bin Auf. Dan dulu namaku, kata Abdurrahman bin Auf, Abdu Amr. Dulu sebelum masuk Islam namaku siapa? Abdu Amr. Dan ini dilarang, tidak boleh. Fatasammaitu hina aslamtu Abdurrahman. Ketika aku masuk Islam, aku rubah namaku dengan apa? Abdurrahman. Tadinya Abdu Amr, kemudian aku rubah namaku dengan Abdurrahman. Ketika kami berada di Makkah, fakana idnahnu bi Makkah yaqulu ya Abdu Amr aragibta anis min sammakahu abawak. Jadi ketika aku masuk Islam, aku rubah namaku. Si Umayyah bin Khalaf ini berkata kepadaku, wahai Abdu Amr, dia masih panggil dengan nama yang lama. Wahai Abdu Amr, apakah engkau benci dengan nama yang diberikan oleh kedua orang tuamu, Abdu Amr? Fa'aqulu na'am, iya, aku tidak suka dengan Abdu Amr karena itu nama yang terlarang di dalam keyakinan kami. Fayaqul, dia mengatakan fa inni la a'rifur rahman faj'al baini wa bainaka syai'an ad'uka bihi amma anta fala tujibni bismika al-awwali wa amma ana fala ad'uka bima la a'rifu. Kemudian kata Umayyah bin Khalaf, ya kalau begitu coba berikan satu nama yang dengan nama itu aku panggil namamu, tapi jangan Abdurrahman. Aku tidak mau Abdurrahman. Kalau aku panggil Abdul Amr, engkau tidak menjawab panggilanku. Ya, kalau engkau namakan dirimu dengan Abdurrahman, aku tidak akan panggil namamu itu Abdurrahman. Kalau begitu, coba buatkan satu nama yang dengan itu aku panggil dirimu. Apa kata Abdurrahman bin Auf? Ya Aba Ali, namanya kunyahnya Abu Ali. Ya Aba Ali, ij'al masyi'ta. Wahai Abu Ali, Umayyah bin Khalaf, kalau begitu engkau yang namai saja diriku dengan apa? Terserah engkau. Apa kata Umayyah bin Khalaf? Fa anta Abdul Ilah. Kalau begitu ana namakan antum dengan Abdul Ilah. Paham? Faqultu, na'am, kalau begitu oke. Fakuntu idza marartu bihi qala ya Abdul Ilah fa ujibuhu fa atahaddatsu ma'ahu hatta idza kana yaum badrin marartu bihi wa huwa waqifun ma ibnihi Ali bin Umayyah akhidun bi yadihi wa ma'i adra'un qadis talabtuha fa ana ahmiluha. Jadi satu hari setelah perang Badar ini ya, jadi Umayyah bin Khalaf ini tidak mati pada perang Badarnya. Setelah perang Badar selesai, orang-orang musyrik lari kocar-kacir mereka ke Mekah. Ada tawanan-tawanan, salah satunya Umayyah bin Khalaf. Ketika Umayyah bin Khalaf menjadi tawanan, dia bertemu lagi dengan siapa? Abdurrahman bin Auf. Dia panggil Abdul Ilah, nama yang pernah dia namakan Abdurrahman. Dengan itu Abdul Ilah. Dia katakan ketika itu siapa? Umayyah bin Khalaf dengan anaknya. Saat itu aku lagi membawa adra. Adra itu baju perang. Baju perang yang didapatkan dari prajurit-prajurit musyrik yang dibunuh olehnya. Jadi dulu itu kalau ada prajurit muslim bunuh prajurit musyrik, maka prajurit muslim ini berhak untuk ambil baju perangnya prajurit musyrik. Dia yang berhak untuk dapatkan itu. Nah, siapa? Abdurrahman bin Auf ini dia bawa baju perang yang banyak. Dia yang bawa itu baju perang. Kemudian dipanggil sama siapa? Umayyah bin Khalaf, Abdullah. Dia lihat siapa? Abdurrahman bin Auf, dia panggil. Maka aku pun datang kepadanya dan dia berkata, "Hallaka fiyya? Antum tidak punya hajat denganku? Antum tidak mau jadikan aku tawanan?" Gitu. Fa ana khairun laka min hadhil adra allati ma'ak. Kenapa? Karena aku lebih baik daripada baju-baju perang yang antum bawa itu. Kenapa? Maksudnya apa? Kan Umayyah bin Khalaf ini kan orang kaya. Jadi kalau ditebus nanti, ini kan tawanan perang. Kalau ditebus nanti itu tebusannya luar biasa, bahkan mengalahkan baju-baju perang yang dia bawa. Paham? Jadi antum tidak mau tawan anak. Nah, itu kata siapa? Umayyah bin Khalaf. Akhirnya apa?
ketika dia tawarkan seperti itu, dia buang baju perangnya. Dia buangin baju-baju perang. Dia membawa siapa? Umayyah bin Khalaf ketika itu dengan anaknya. Jadi 2 orang, anak sama bapak. Ini kalau jadi tebusan ini, Masya Allah, banyaknya luar biasa itu. Anak sama bapak. Kata beliau, satu hari atau ketika itu, ketika aku sedang membawa siapa? Umayyah bin Khalaf dengan anaknya, tiba-tiba Bilal melihat Umayyah bin Khalaf. Bilal kan dendam ini. Ini dulu yang menyiksa anak di Mekah ini. Ini bahaya ini. Bilal lihat siapa? Umayyah bin Khalaf dengan anaknya. Apa kata Bilal ketika itu, ketika dia melihat Umayyah bin Khalaf, dia katakan, Ra'sul kufri Umayyah bin Khalaf. Ini apa namanya? Gembongnya kekufuran ini. Ini tokoh yang menyesatkan umat ini. Ini siapa? Umayyah bin Khalaf. Dia katakan, la najautu in najah. Aku tidak selamat kalau dia selamat, kata Bilal. Artinya, kalau bukan aku yang mati, Umayyah bin Khalaf yang mati. Ini itu kan menyiksa ini kan. Bilal kan disiksa luar biasa. Jadi katakan, la najautu in najah. Aku tidak selamat kalau dia selamat. Maksudnya aku, kalau bukan aku yang mati, begitu bahasanya, dia yang mati. Akhirnya kata siapa? Kata Abdurrahman bin Auf, ya Bilal, abi asiri, ini kan tawananku. Antum jangan ganggu, ini tawananku ini. Kata siapa? Abdurrahman bin Auf. Sudah mulai khawatir ini Abdurrahman bin Auf ini. Tebusannya mahal ini. Ini mau dibunuh sama siapa? Bilal. Abi asiri, ini tawananku, hai Bilal. Apa kata Bilal? La najautu in najah. Pokoknya kalau bukan aku yang mati, dia yang mati. Tsumma saraha Bilal. Kemudian Bilal berteriak dengan suara yang keras. Dia panggil orang-orang Ansor. Dia panggil orang Ansor. Ini ada Umayyah bin Khalaf di sini. Orang-orang Ansor pun datang. Orang-orang Ansor ya, orang-orang yang di Madinah ini. Datang mereka. Ya, datang. Akhirnya Abdurrahman berkata, falamma khasyitu an yalhaquna khallaftu lahum ibnahu. Ketika mereka datang, orang-orang Ansor dengan Bilal, maka aku sedang membawa siapa? Umayyah bin Khalaf dengan anaknya. Nah, karena Umayyah ini adalah rajulan tsaqilan, orang yang besar gemuk, berat dia ini, bawa lagi anaknya. Akhirnya anaknya yang aku lepas. Sudah, biarkan dia, ini anak. Umayyah juga yang anak mau bawa. Selamatkan Umayyah bin Khalaf ini. Ini tawanan ini. Dia lepaskan anaknya. Paham? Akhirnya mereka pun mendapati anaknya siapa? Umayyah bin Khalaf, faqataluhu, dan mereka membunuh anaknya Umayyah bin Khalaf. Dorang bunuh. Tidak sampai di situ. Mereka kejar lagi siapa? Umayyah bin Khalaf dengan Abdurrahman bin Auf. Falamma adrakuna, ketika orang-orang Ansor dan Bilal mendapati kami, qultulahu, aku katakan kepada Umayyah bin Khalaf, ubruk fabaraka, merunduk engkau. Pokoknya merunduk saja. Merunduk engkau. Akhirnya dia pun merunduk. Fa alqaitu alaihi nafsi li amna'ahu. Ketika orang-orang Ansor dan Bilal sudah mendekati, aku lemparkan, Abdurrahman katakan, aku lemparkan tubuhku ke tubuhnya. Untuk apa? Menghalangi orang-orang Ansor jangan bunuh dia ini. Karena dia orangnya besar, dijatuhkan tubuhnya ke tubuh siapa? Umayyah bin Khalaf. Jangan bunuh dia, jangan bunuh dia. Apa yang mereka lakukan? Fatajallaluhu bisuyufi min tahti hatta qataluhu. Karena dihalang-halangi sama Abdurrahman bin Auf, akhirnya orang-orang Ansor Bilal berusaha masukkan pedang-pedang mereka dari bawah kakinya siapa? Bawah kakinya Abdurrahman bin Auf, dan mereka tusuk dan mereka bunuh Umayyah bin Khalaf. Sampai-sampai fa asaba ahaduhum rijli bisayfi, sampai-sampai pedang salah satu di antara mereka itu mengenai kakinya Abdurrahman bin Auf. Mereka bunuh Umayyah bin Khalaf. Mati di situ dia. Selesai, selamat. Tinggal siapa? Tinggal siapa? Abu Jahal.
Bagaimana kematian Abu Jahal? Nah, kematiannya ini disebutkan di dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Dari sahabat Abdurrahman bin Auf juga. Jadi kalau tadi dia mengisahkan siapa? Umayyah bin Khalaf. Dengan harapan dapat tebusan yang banyak. Dia tinggalkan, dia lepas, dia buang di baju-baju perang. Dengan harapan supaya dapat tebusan dari keluarganya Umayyah bin Khalaf. Supaya dapat harta yang banyak. Akhirnya Umayyah bin Khalaf dibunuh juga. Tidak dapat tebusan, baju perang dibuang. Nah, sekarang dia akan bercerita tentang siapa? Kematian Abu Jahal. Bagaimana Abu Jahal itu dibunuh? Qala baina ana waqifun fi saffi yauma badrin. Kata Abdurrahman bin Auf, satu hari ketika aku berada di barisan pada perang Badar, di barisan pasukan kaum muslimin dalam perang Badar, fanadhartu an yamini wa shimali fa idza ana baina gulamaini minal ansar haditsatun asnanuhuma. Tiba-tiba aku melihat kanan ke kiri, ternyata di samping kanan dan kiriku itu ada dua anak muda yang masih belia. Ya, umur mereka belasan tahun. Keduanya di sampingku. Ya. Tamanaitu an akuna baina adla'a minhuma. Aku berharap orang yang ada di samping kanan kiriku orang-orang yang kuat, senior dari sahabat-sahabat Nabi. Tapi ternyata siapa? Dua orang Ansor ini yang masih sangat-sangat muda. Allahu Akbar, bagaimana ya kehebatan semangat mereka ya berjihad anak-anak muda di masa Nabi. Contohnya dua orang ini, belasan tahun umur mereka. Kata Abdurrahman bin Auf, fagomazani ahaduhuma faqala ya am hal ta'rifu Abu Jahal. Nah, kemudian salah satu dari keduanya berkata begini, wahai paman, ya, wahai paman, antum kenal Abu Jahal tidak? Yang mana itu Abu Jahal itu? Ini kan anak-anak muda kan dari Ansor, dari Madinah kan? Jelas mereka tidak tahu siapa Abu Jahal. Abu Jahal di Mekah, mereka hidup di Madinah. Baru ketemu ini di perang Badar. Makanya dua orang anak muda ini bertanya, wahai paman, antum kenal Abu Jahal tidak? Kata Abdurrahman bin Auf, qultu na'am, iya aku kenal. Ma hajatuka ilaihi ya bana akhi? Apa keperluanmu, apa hajatmu kepada Abu Jahal wahai anak saudaraku? Qala, lihat kata anak muda ini, ukhbirtu annahu yasubbu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku pernah mendengar dan dikabarkan kepadaku ini Abu Jahal ini suka maki-maki Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia katakan, walladzi nafsi biyadihi la in ra'aituhu la yufariqu sawadi sawadahu. Demi Allah, kalau aku bertemu dengannya, aku melihatnya, maka aku tidak akan melepaskan orang tersebut hatta yamuta al-a'jalu minna, sampai di antara kami ada yang meninggal. Kalau bukan aku yang meninggal, si Abu Jahal ini yang meninggal. Pokoknya kalau aku bertemu dengannya, aku tidak akan lepaskan dia. Pokoknya atau aku yang mati atau dia yang mati. Qala Abdurrahman bi Auf fata'ajjabtu lidzalik. Sungguh aku kagum dengan orang tersebut. Di sebelahnya lagi berkata kepada Abdurrahman bin Auf. Dia katakan yang dengan ucapan yang sama. Wahai paman, antum tahu siapa Abu Jahal itu? Dia katakan iya. Akhirnya kata Abdurrahman bin Auf, falam anshab an nazartu ila Abi Jahlin yajulu bainan nas. Belum lama aku bilang sama dua orang ini, aku kenal Abu Jahal, tiba-tiba dia lewat di hadapanku. Abu Jahal ini, ya, lewat di hadapanku, tapi dia dikelilingi oleh pasukan, oleh bodyguard-bodyguardnya. Dia dikelilingi oleh pasukan-pasukan dia. Fakultu, aku Abdurrahman berkata, tapi tidak semudah itu. Di dalam riwayat yang lain dikisahkan dulu bagaimana Abu Jahal itu mereka bisa bunuh. Jadi tidak langsung mereka lihat datangi langsung dibunuh, tidak. Berarti ada usaha yang mereka lakukan. Akhirnya ketika mereka berdua membunuhnya,
Ini di dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Setelah mereka berdua membunuh Abu Jahal, Nabi bertanya, mereka berdua mengatakan kepada Nabi SAW bahwa mereka berdua telah membunuh Abu Jahal. Maka Nabi mengatakan, ayyukum qatalahu, siapa di antara kalian berdua yang membunuh Abu Jahal? Maka masing-masing dari keduanya mengatakan, ana ya Rasulullah, ana qataltuhu, aku yang bunuh Abu Jahal. Kata Nabi, hal masahtuma sayfaykuma, apakah kalian berdua telah menghilangkan darah dari pedang kalian berdua? Karena masing-masing bilang aku yang bunuh. Keduanya mengatakan, tidak ya Rasulullah. Maka Nabi mengambil kedua pedangnya dan melihat, ternyata di dua pedang itu masih ada darahnya siapa? Abu Jahal. Nabi katakan, kilakuma qatalahu, kalian berdua yang membunuh Abu Jahal. Nah, teman-teman sekalian, hafizani wa hafizakumullah, siapa kedua orang tersebut? Nah, ternyata kedua orang tersebut bernama Mu'adz bin Afra. Mu'adz bin Afra, dan Afra nama yang kita sudah ceritakan. Siapa Afra ini? Sahabiyah yang punya keistimewaan. Apa keistimewaan Afra ini? Dia melahirkan 7 anak laki-laki yang semuanya ikut perang Badar bersama Nabi SAW. Di antaranya ini Mu'adz bin Afra ini, anaknya Afra, dan satunya Mu'adz juga, tapi Mu'adz bin Amr bin Jamuh. Dua orang ini yang langsung menebas Abu Jahal. Di dalam riwayat yang lain dari Mu'adz bin Amr bin Jamuh, dia ceritakan bagaimana dia membunuh siapa? Abu Jahal. Dia katakan, sami'tul qauma, aku mendengar satu kaum, wa Abu Jahlin fi mithli al-haraja wa hum yaquluna Abul Hakam la yukhlasu ilaihi. Aku mendengar satu kaum dan Abu Jahal berada di tengah-tengah mereka ini, dan mereka ini mengatakan Abul Hakam. Namanya siapa? Abu Jahal, orang yang bijak. Itu yang dinamai oleh orang-orang musyrik, orang-orang Quraisy. Mu'adz bin Amr bin Jamuh, dia bercerita bahwasanya dia mendengar satu kaum di mana di tengah-tengah kaum ini ada siapa? Abu Jahal. Orang-orang mengatakan Abul Hakam la yukhlasu ilaihi. Abul Hakam, orang yang bijak ini, tidak ada satupun yang bisa sampai kepadanya. Kenapa? Karena bodyguard-bodyguardnya siapa? Abul Hakam. Qala Mu'adz bin Amr bin Jamuh, dikatakan, falamma sami'tuha ja'altuhu min sya'ni. Ketika aku mendengarkan ucapan mereka, itu membuat aku semangat untuk menghabisi Abu Jahal ini. Fasomattu nahu, kemudian aku segera datang kepada Abu Jahal. Falamma amkanani amaltu alaihi fadarabtuhu darbatan atanat qadamahu binisfi sakihi. Ketika aku melihat dia, orang-orang berkumpul mengelilingi siapa? Abu Jahal, maka aku berusaha masuk. Karena Mu'adz ini kan kecil, masih muda toh. Mungkin karena kecil orangnya, dia mudah masuk ke dalam barisan ini. Ketika sudah berhadapan dengan Abu Jahal, dia tebas kakinya, dan akhirnya kaki Abu Jahal ini terbang lepas dari tubuhnya. Saking kuatnya mereka ini, anak-anak muda ini. Akhirnya kata beliau, siapa? Mu'adz bin Amr bin Jamuh, wa darabani Ikrimah ibnuhu al-Atiki. Ketika aku menebas kakinya Abu Jahal, anaknya Abu Jahal siapa? Ikrimah. Nanti Ikrimah ini masuk Islam radhiyallahu taala anhu. Ketika anaknya Abu Jahal, Ikrimah, melihat aku melakukan hal itu pada bapaknya, dia datangi aku dan dia akhirnya menebas lenganku. Apa yang terjadi? Fatara hayadi fata'alaqtu bi jildatin min jambi. Dan dia katakan ketika ditebas, ini belum jatuh, belum lepas ini. Masih apa? Ya, lengan ini masih ada pada tubuhnya. Dan dia katakan ketika itu dia berperang terus. Cuman dikatakan oleh Mu'adz bin Amr bin Jamuh, tangan ini mengganggu diriku, menyakiti diriku. Apa yang dia lakukan? Ketika dia terus berperang,
karena tangannya ini ditebas oleh Ikrimah putranya Abu Jahal. Thumma tamattaitu biha alayya hatta tarattuha. Apa yang aku lakukan ketika aku melihat tangan ini mengganggu, jadi tangan ini sudah putus, dia masih berperang dengan pedangnya. Dia lihat ini enggak, tangan mengganggu karena masih bergelantungan di tubuhnya. Apa yang dilakukan? Dia ambil kakinya diinjakkan di tangannya ini, kemudian ditarikan. Terlepas itu tangan. Supaya tidak mengganggu. Kalau hilangkan sudah aman. Lihat bagaimana ya. Luar biasa ini sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dilakukan? Dikatakan oleh Imam Zahabi, tahu Imam Zahabi? Ulama ahli sejarah, dikatakan tentang perbuatannya Mu'adz ini, tangannya itu diinjak dan dilepaskan dari tubuhnya. Dia katakan, qala Imam Zahabi dalam kitabnya Siyar A'lamin Nubala, hadhihi wallahi syaja'ah. Demi Allah, inilah keberanian yang sesungguhnya. Ini betul-betul keberanian. Buktinya apa? Tidak seperti yang lain katanya, yang ketika tubuhnya sudah kena sayatan pedang, karena sudah mungkin tidak lagi tahan dengan sayatan-sayatan pedang, luka-luka yang ada pada tubuhnya, akhirnya dia pun bunuh diri. Itu kan terlarang. Mu'adz bin Amr bin Jamuh, ketika dia sudah merasa ini menyakiti dirinya, sudah terluka, apa yang dilakukan? Sudah lebih baik asal lepas ini tangan. Baik apa ini tangan? Dia lepaskan. Itu katanya keberanian yang sesungguhnya. Dia tidak bunuh diri, dia pun tidak lari dari peperangan. Dia tetap berperang terus dia berperang. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Sudah ya, Abu Jahal ditebas. Akhirnya Abdullah bin Mas'ud dalam peperangan ini, ketika Nabi SAW mengatakan man yanduru man sona'a Abu Jahlin, perang selesai sudah, Abu Jahal sudah dibunuh dalam keadaan tinggal satu napas menghadapi sakratul maut. Nabi katakan di hadapan sahabat-sahabatnya, siapa yang mau melihat keadaannya Abu Jahal saat ini? Mungkin dia masih hidup. Siapa yang mau lihat keadaannya Abu Jahal? Akhirnya sahabat-sahabat berpencar cari, mana Abu Jahal ini? Mana Abu Jahal? Ternyata Abdullah bin Mas'ud dapati. Siapa? Abu Jahal bi akhiri romakin, masih dalam keadaan tinggal satu nafas menghadapi sakratul maut. Abu Jahal belum mati ternyata dia ini. Fa'arafahu, Abdullah bin Mas'ud tahu dia ini Abu Jahal. Qala Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud berkata kepada Abu Jahal ketika ya melihat ini keadaannya seperti itu, dia langsung apa? Fa wada'tu rijli ala unuki. Ketika dia melihat Abu Jahal dalam keadaan seperti itu tinggal satu nafas, dia letakkan kakinya di lehernya Abu Jahal. Dia injak begini. Ini cara Allah menghinakan Abu Jahal. Qala Abdullah bin Mas'ud mengatakan, waqad kana sobatha bi marratan bi Makkah fa'adhani walakazani. Dia ini dulu suka menyakiti aku ketika di Mekah. Kan Abdullah bin Mas'ud dulu kan beliau kan orang yang kurus, dari kabilah yang tidak punya kekuatan, lemah di ini. Dulu Abu Jahal suka menyakiti Abdullah bin Mas'ud. Ini Abdullah bin Mas'ud kalau baca Al-Quran di Mekah, di Masjidil Haram, kan yang mengganggu siapa? Abu Jahal, dipukul sama Abu Jahal. Dulu waktu di Mekah dia tidak punya kekuatan, dia lemah. Suka baca Al-Quran karena Abdullah bin Mas'ud ini orang yang berani. Satu-satunya sahabat yang terang-terangan membaca Al-Quran. Ketika itu waktu kaum muslimin masih lemah di Mekah. Nah ketika Abu Jahal melihat Abdullah bin Mas'ud baca Al-Quran, dia pukul Abdullah bin Mas'ud. Nah dia dapati ini Abu Jahal. Ente sekarang sebegini. Dia injak di leher begini. Setelah itu dia katakan apa? Qultu lahu, aku katakan kepadanya, hal akhzakallahu ya abdu Allah. Wahai musuh Allah, bukankah hari ini Allah hinakan dirimu? Dia katakan seperti itu. Tapi Abu Jahal berkata, masih bisa mau bicara ini. Kapal angin. Qala, masih satu napas ini, masih berkata dia.
Wa bimadza akhzani, dengan apa Allah hinakan aku. Jadi masih sombong dia ini. So begini, so sakratul maut begini masih sombong. Dengan apa Allah hinakan aku? A'mudu min rajulin qataltumuhu. Aku ini seperti orang lain yang kalian bunuh dalam peperangan. Dengan apa Allah hinakan aku ini? Akhbirni limanid dairatu. Dia katakan, Abu Jahal katakan kepada Abdullah bin Mas'ud, coba kabarkan kepadaku siapa yang mendapatkan kemenangan. Untuk siapa kemenangan pada perang ini? Kata Abdullah bin Mas'ud, lillahi wa li rasulihi. Kemenangan untuk Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Abu Jahal? Masih keras kepala ini, masih balawan. Qala laqad irtaqaita murtaqan su'ban ya ruwai'il ghanami. Karena siapa? Kan Abdullah bin Mas'ud orangnya kecil kan, betisnya kecil. Dia injak lehernya siapa? Abu Jahal. Dia katakan, engkau telah menaiki satu tingkatan yang tinggi, wahai pengembala kambing. Maksudnya kaki yang hina ini jangan letakkan di leherku. Begitu. Masih balawan ini Abu Jahal. Karena dia banyak bicara, ya. Abdullah bin Mas'ud tidak macam-macam lagi. Apa yang dilakukan? Ihtazastu ra'sahu. Aku langsung tebas kepalanya, lehernya. Potong saja lehernya. Setelah ditebas lehernya, kepalanya itu, tsumma ji'tu bihi Rasulullah SAW. Kepalanya itu aku bawa di hadapan Nabi SAW. Fakultu, aku katakan, ya Rasulullah, wahai utusan Allah, hadza ra'su aduwillah Abi Jahal. Ini kepalanya Abu Jahal ya Rasulullah. Apa kata Nabi SAW? Allahu alladzi la ilaha ghairuh. Tidak ada sesembahan yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Qultu na'am. Iya. Itu adalah kepalanya Abu Jahal dan Nabi SAW memuji Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Abu Jahal mati. Tapi ingat, kematian Abu Jahal belum selesai. Masih ada orang. Nanti setelah ini kan kocar kacir toh, sudah pergi orang-orang Quraisy. Orang-orang Quraisy ini mereka pergi dengan kesombongan, pulang dengan apa? Kehinaan. Malu mereka ini masuk Mekah. Akhirnya Safwan bin Umayyah ketika mendengarkan kekalahan ini, dia pun marah. Dan dia orang yang paling benci kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nanti kita akan sebutkan pada pertemuan selanjutnya apa kata Safwan tentang kekalahan kaum musyrikin dalam perang Badar ini. Walaupun Safwan bin Umayyah bin Khalaf ini anak dari Umayyah, walaupun dia nanti jadi sahabat, dia ini benci sekali dengan Nabi, apalagi dengar ayahnya dibunuh, tambah benci dia kepada Nabi. Tapi akhirnya dia pun beriman kepada Nabi setelah penaklukan kota Mekah. Dia beriman kepada Nabi SAW. Nanti insya Allah teman-teman sekalian kita akan sebutkan ya apa yang diucapkan oleh Safwan bin Umayyah bin Khalaf. Tapi perang Badar kita anggap selesai. Ya sudah selesai. Nanti insya Allah pertemuan selanjutnya kita akan sebutkan apa yang terjadi setelah perang Badar ini. Nanti setelah perang Badar, setelah itu perang apa? Perang Uhud. Nah, apa yang terjadi pada antara perang Badar dan perang Uhud ini? Nah, ini insya Allah kita akan sebutkan pada pertemuan selanjutnya. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah.